teman-teman semua, perkenalkan nama saya Feby Karunia Sihombing, salah satu asisten laboratorium fisika dasar ITS. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai bandul fisis dan melakukan percobaan sederhana dengan tujuan menentukan percepatan gravitasi pada percobaan dengan cara mengukur periode ayunan bandul. Bandul fisis merupakan sebuah benda tegar nyata yang berayun bebas di bawah pengaruh gravitasi. Berbeda dengan bandul matematis yang dianggap sebagai titik massa ideal berada pada tali tanpa massa. Bentuk bandul fisis bisa bermacam-macam, seperti batang atau cakram, dengan massa yang tersebar di seluruh bagian benda, sehingga gerakannya melibatkan momen inersia. Pada percobaan ini, momen inersia tidak dihitung secara langsung untuk menentukan pusat massanya. Penentuan pusat massa dilakukan dengan metode titik setimbang, menggunakan perbandingan jarak pada batang dan cakram. Untuk menentukan nilai percepatan gravitasi digunakan persamaan periode bandul fisis yang secara umum dinyatakan sebagai berikut. T sama dengan 2pi akar I per M kali G kali A, dengan T merupakan periode dalam satuan sekon, M merupakan massa bandul dalam satuan kilogram, I merupakan momen inersia dalam satuan kilogram meter persegi, A merupakan jarak dari titik gantung ke pusat massa dalam satuan meter, dan G merupakan percepatan gravitasi. Persamaan periode tersebut berasal dari analisis gerak harmonik sederhana pada bandul fisis. Karena periode belum diketahui secara langsung, maka periode diperoleh dari hasil pengukuran waktu total melakukan beberapa getaran, kemudian dibagi jumlah getaran tersebut. Secara matematis dinyatakan sebagai berikut. T sama dengan T kecil per N, dengan T merupakan periode dalam satuan sekon, T kecil merupakan waktu total dalam melakukan gerakan dalam satuan sekon, dan N banyak getaran yang dilakukan. Untuk mempermudah penentuan nilai percepatan gravitasi, digunakan pendekatan dua titik gantung, A dan B. Pendekatan ini memanfaatkan kombinasi penjumlahan dan selisih periode T1 dan T2, serta jarak A1 dan A2 terhadap pusat massa, sehingga di persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut. Dengan melakukan metode aljabar, didapat persamaan sebagai berikut. G sama dengan pi kuadrat per T1 kuadrat ditambah T2 kuadrat per 8 kali A1 tambah A2 ditambah T1 kuadrat kurang T2 kuadrat per 8 kali A1 kurang A2. Dengan T1 merupakan periode dari titik gantung A dengan satuan sekon, T2 merupakan periode dari titik gantung B dengan satuan sekon, A1 merupakan jarak pusat massa dengan titik gantung A dengan satuan meter, A2 merupakan jarak pusat massa dengan titik gantung B dengan satuan meter. Persamaan tersebut diperoleh dari penurunan persamaan osilasi bandul fisis. Dengan pengukuran periode pada dua titik gantung yang berbeda, variabel momen inersia dapat dieliminasi sehingga nilai percepatan gravitasi dapat dihitung secara langsung. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini yakni bandul fisis beserta perlengkapannya yang berisi beban setangkup atau cakram yang dapat digeser untuk mengatur posisi pusat massa. Kemudian satu set tiang pengukur untuk menentukan sudut kemiringan. Lalu ada penggaris 50 cm untuk mengukur jarak titik gantung ke pusat massa serta stopwatch untuk mencatat waktu ayunan. Langkah kerja pada praktikum ini sangat terstruktur. Dimulai dengan memberikan posisi cakram dan menentukan pusat massanya. Karena pusat massa ini akan terus berubah dengan posisi cakramnya, maka dengan cara sederhana kita bisa menentukan pusat massanya. Dengan perbandingan jari tangan, kita akan menemukan titik kesetimbangannya. Nah, setelah kita menemukan titik keseimbangan, ini ditandai sebagai pusat massanya. Nah, bandul ini yang sudah diberikan beban cakram, kita kaitkan. Terlebih dahulu kita harus menentukan titik gantung pertama, yaitu contohnya seperti ini. Kemudian bantalan kita buka, kita kaitkan. Nah, setelah itu kita berikan simpangan 10 derajat. Jangan lupa disiapkan stopwatch untuk mencatat waktu melakukan 4 kali getaran penuh, seperti ini. 1, 2, 3, 4. Kemudian dihitung jarak A1 yaitu titik gantung ke pusat massanya menggunakan penggaris. Nah, hal yang sama untuk titik gantung kedua.
A2 dihitung menggunakan garis, habis itu diberikan simpangan dan dicatat waktu untuk melakukan 4 kali getaran penuh. Nah, langkah ini diulangi untuk memperoleh data yang lebih akurat dan memberikan variasi sudut simpangan sesuai dengan lembar kerja praktikum. Baik, kita masuk ke data dan pembahasan bandul fisis. Selama kita melakukan percobaan di laboratorium, data yang kita peroleh kita sajikan seperti tabel berikut. Tabel pertama, hasil pengukuran bandul fisis variasi sudut 10 derajat. Nah, pengambilan data sebanyak 5 kali pengulangan pada periode osilasi sebanyak 4 kali. Tabel kedua ini merupakan hasil pengukuran bandul fisis variasi sudut 15 derajat. Sama 5 kali pengulangan, periodenya juga 4 kali. Nah, kembali lagi teman-teman, A1 ini merupakan jarak titik pusat massa ke titik gantung A. A2 ini merupakan jarak titik pusat massa ke titik gantung B. T1 ini waktu yang dibutuhkan selama 4 kali osilasi oleh titik gantung A. Dan T2 ini merupakan waktu yang dibutuhkan titik gantung B melakukan 4 kali osilasi. Sekarang kita masuk ke contoh perhitungan. Contohnya kita ambil pengukuran bandul fisis variasi sudut 10 derajat pada pengulangan pertama. Data yang diketahui merupakan waktu pada masing-masing titik gantung A maupun B dan jarak titik pusat massa ke titik gantung A maupun B. Dan N ini merupakan banyaknya getaran atau osilasi. Nah, dalam percobaan ini ada sebanyak 4 kali getaran. Yang ditanya adalah besarnya gaya gravitasi bumi dalam satuan meter per second kuadrat. Nah, untuk menjawab, teman-teman, kita melakukan beberapa langkah. Yang pertama, kita mencari periode dari titik gantung A dulu. Persamaannya yaitu adalah periode A sama dengan waktu A per banyaknya osilasi. Nah, kita peroleh 1,35 second. Langkah kedua adalah mencari periode dari titik gantung B. Sama halnya tadi dengan cara pada titik gantung A, yaitu periode B sama dengan waktu B per N atau banyaknya osilasi. Kita peroleh periodenya sebesar 1,2 second. Kemudian, yang terakhir adalah mencari percepatan gravitasi bumi menggunakan persamaan berikut. Pi kuadrat per T1 kuadrat ditambah T2 kuadrat per 8 dikali A1 ditambah A2 ditambah T1 kuadrat dikurang T2 kuadrat per 8 dikali A1 kurang A2. Kita substitusikan data yang kita peroleh dan yang kita ketahui bahwa Pi itu sebesar 3,14. Kita lakukan secara matematis teman-teman dan kita peroleh besarnya gaya gravitasi bumi pada pengulangan pertama variasi 10 derajat yaitu sebesar 9,44 meter per second kuadrat. Nah, setelah kita melakukan perhitungan, kita sajikan hasil perhitungan kita seperti tabel ini. Merupakan hasil perhitungan bandul fisis variasi sudut 10 derajat. Kita masukkan periode pada titik gantung A, periode pada titik gantung B, dan masing-masing besarnya gaya gravitasi pada setiap pengulangan. Dan yang terakhir kita menentukan rata-ratanya. Sama halnya dengan hasil perhitungan bandul fisis pada variasi 15 derajat. Nah, pada percobaan ini teman-teman, pembahasan ada 6 poin. Yang pertama adalah penjelasan singkat mengenai tujuan dan konsep dasar percobaan. Yang kedua, deskripsi metodologi secara ringkas menggunakan bahasa sendiri. Yang ketiga, deskripsikan gejala fisis yang terjadi selama percobaan berlangsung. Yang keempat, penjabaran data yang diperoleh selama percobaan. Yang kelima, penjelasan mengenai hasil perhitungan berdasarkan data tersebut. Dan yang terakhir adalah penjelasan mengenai faktor error. Itulah percobaan bandul fisis untuk menentukan percepatan gravitasi. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video lainnya.
Sekian dan sampai jumpa.